Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Iriana Goldiana dengan NIM 2411111220041. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi. Yang pertama adalah definisi dari sistem reproduksi itu sendiri. Jadi, apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi itu merupakan kumpulan organ dan jaringan dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan atau reproduksi. Sistem reproduksi ini berperan penting dalam kelangsungan hidup spesies manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk hidup di mana makhluk hidup itu memiliki salah satu ciri di antaranya adalah bereproduksi. Sehingga oleh karena itu pasti di dalam tubuh manusia ini ada suatu sistem yang namanya sistem reproduksi. Sistem reproduksi sendiri itu terbagi menjadi dua golongan organ. Yang pertama adalah organ organ kelamin primer atau biasa disebut gonad, dan juga ada organ kelamin aksesoris atau contohnya itu seperti saluran reproduksi, kelenjar, dan genitalia eksternal. Untuk pembahasan yang pertama itu adalah organ reproduksi pria. Untuk organ reproduksi pria sendiri itu terdiri dari sepasang testis, kemudian ada saluran-saluran kelamin, terus kemudian juga ada kelenjar-kelenjar tambahan dan juga genitalia eksternal. Untuk secara lebih lengkapnya, organ reproduksi pria itu ada testis yang pertama, kemudian ada epididymis, kemudian ada vas deferens, ada kelenjar reproduksi, dan juga ada uretra. Kemudian yang terakhir itu ada penis. Yang pertama ada testis. Jadi ini gambarnya. Testis itu apa? Jadi testis itu merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma dan juga testis ini tuh membantu menghasilkan hormon testosteron pada pria. Jadi kemudian untuk anatomi dari testis sendiri, testis itu jumlahnya sepasang. Jadi testis itu ada dua, yang dia tuh berbentuk oval dengan panjang kurang lebih 4 cm sampai 5 cm dan dia memiliki diameter yaitu 2,5 cm. Testis dilindungi oleh skrotum. Jadi testis ini itu di bagian luarnya ada suatu struktur yang namanya skrotum, yang dimana skrotum ini tuh berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari testis. Skrotum sendiri dijelaskan di sini sebagai kantong longgar yang tersusun dari kulit, fasia, dan otot polos yang membungkus dan menopang testis. Kalau pada testis sendiri ini tuh terdapat yang pertama ada tunika albugenia. Tunika albugenia ini tuh adalah jaringan ikat yang membungkus testis dan merentang ke arah dalam untuk membaginya menjadi sekitar 250 lobulus. Jadi di dalam testis ini tuh akan seperti banyak lobulus-lobulus gitu. Terus yang kedua, di dalam testis itu juga ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu adalah suatu tempat berlangsungnya spermatogenesis yang terlilit di dalam lobulus. Jadi spermatogenesis itu adalah proses pembuatan sperma. Proses pembuatan sperma itu di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Selanjutnya ada sel Sertoli. Sel-sel Sertoli ini tuh fungsinya untuk menopang dan memberi nutrisi pada sperma. Yang selanjutnya lagi adalah sel Leydig atau interstisial, di mana dia berfungsi untuk pembentukan hormon testosteron. Selanjutnya, saluran reproduksi pada pria itu yang pertama ada epididymis. Epididymis ini itu dia merupakan saluran, untuk dia saluran yang berkelok-kelok di dalam skrotum. Jadi di dalam skrotum itu ada saluran berkelok-kelok
yang namanya epididymis. Dia berasal dari testis yang dia fungsinya itu sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara selama 3 minggu. Jadi setelah sperma tadi dibuat, dia akan eh, terjadi yang namanya pematangan, dan pematangan itu dilakukan atau terjadi di epididymis. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran penghubung antara dari epididymis dan uretra pada penis. Bagian ujungnya itu terdapat saluran ejakulasi. Fungsinya sebagai tempat jalannya sperma dari epididymis menuju ke kantong semen atau vesikula seminalis hingga saluran ejakulasi dan juga hingga uretra. Selanjutnya ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini adalah saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Dan yang terakhir itu ada uretra. Uretra ini adalah saluran akhir yang terdapat dalam penis yang berfungsi sebagai saluran kelamin juga sebagai saluran urin. Jadi selain si uretra ini tuh selain dia menjadi tempat keluarnya urin atau jalan keluarnya urin, dia juga menjadi tempat jalan keluarnya dari sperma. Selanjutnya adalah kelenjar reproduksi pria. Di dalam organ reproduksi pria ini itu juga terdapat berbagai kelenjar-kelenjar. Di antara yang pertama itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan basa menyerupai susu yang menetralisis asiditas vagina dan meningkatkan motilitas sperma. Jadi di di reproduksi wanita atau di dalam vagina itu pH-nya cenderung asam. Sedangkan eh, sperma ini tuh dia memiliki cairan basa sehingga nanti cairan basa itu akan membantu sperma untuk bergerak atau kayak bertahan hidup di dalam organ reproduksi perempuan. Terus selanjutnya ada kelenjar Cooper atau kelenjar bulboretral yang fungsinya adalah sama menghasilkan cairan yang bersifat basah untuk melumasi dan melindungi sperma. Kemudian ada vesika seminalis. Vesika seminalis ini dia berbentuk kantong dan dia adalah merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya itu menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Yang selanjutnya itu ada penis. Di mana penis ini tuh merupakan genitalia eksterna karena dia terlihat di luar, di mana strukturnya itu penis ini tuh terdiri dari 3 bagian, akar, badan, dan glans penis. Fungsi dari penis ini itu tempat keluarnya urin. Ini akan ada lubang di sini untuk keluarnya urin maupun semen, juga sperma, dan sebagai organ kopulasi. Penis ini tuh memiliki 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga di sebelah dalam berisi jaringan spons corpus spongiosum yang membungkus uretra. Terus kemudian 1 rongga di sebelah luar berisi jaringan spons corpus cavernosa dan uretra pada penis itu dikelilingi oleh jaringan erektil yang penuh dengan pembuluh darah dan ujung syaraf perasa. Yang selanjutnya adalah skrotum. Skrotum ini tuh sebuah pembungkus atau sebuah kantung yang di dalamnya itu ada testis. Jumlahnya sepasang, jadi setiap testis itu memiliki skrotum dan di antara keduanya itu ada kayak sekatnya gitu, ada pemisahnya yang disebut sebagai otot dartos, yang mana fungsinya itu untuk menggerakkan skrotum, mengarut dan mengendur.
Di dalam skrotum ini terdapat otot yang namanya otot kremaster. Fungsinya adalah sebagai pengatur suhu lingkungan. Pembentukan sperma itu membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh. Oleh karena itu, sel kremaster ini nanti akan membantu tubuh untuk menyesuaikan suhu untuk pembentukan sperma itu tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke organ reproduksi wanita. Untuk organ reproduksi wanita sendiri itu diantaranya ada ovarium, kemudian ada oviduk atau tuba falopi, ini tempat jalannya telur. Kalau ovarium itu adalah dia tempat ini dihasilkannya telur. Kemudian ada uterus atau endometrium, tempat berkembangnya embrio, kemudian ada cervix, ada vagina, dan juga ada genitalia eksternal. Yang pertama ada ovarium atau indung telur, itu ada di sebelah sini. Indung telur ini itu merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur. Dia juga menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Jadi indung telur ini akan menghasilkan satu telur dan dia selain itu juga berfungsi untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua ada oviduk atau tuba falopi. Oviduk atau tuba falopi ini dia juga disebut sebagai saluran telur. Karena apa? Karena eh, ketika telur itu dibuat oleh indung telur dan dilepaskan oleh indung telur atau ini dia tuh nanti atau ovarium nanti ya telur itu akan ditangkap oleh tuba falopi ini dan dia akan berjalan melewati dinding-dinding tuba falopi ini untuk menuju ke rahim. Makanya oviduk itu fungsinya adalah untuk menyalurkan sel telur ke uterus dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Jadi di dinding dari saluran telur ini atau tuba falopi itu dinding-dindingnya bersilia dan ada gerakan peristaltik yang mendorong si telur itu untuk bisa berjalan dan hingga akhirnya sampai di rongga rahim. Selanjutnya ada uterus atau endometrium. Endometrium ini biasa dikenal juga dengan rahim, di mana ini yang tengah ini adalah tempat berkembangnya embrio. Jadi semua embrio akan berkembang dan membesar di sini. Dan selama kehamilan, volume uterus itu tuh mampu mengembang hingga 500 kali. Selanjutnya ada vagina. Vagina itu tempatnya di bawah sini dan dia fungsinya adalah sebagai tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Jadi ketika melahirkan, kepala bayi itu akan melewati lubang ini, lubang vagina, dan keluar melalui vagina. Selanjutnya, organ reproduksi wanita bagian luar atau genitalia eksterna. Itu yang pertama ada mons pubis. Mons pubis itu ada di bagian sini, yang dia itu merupakan bantalan jaringan lemak ya, dan kulit yang terletak di atas simfisis pubis. Jadi dia adalah yang bagian sini, bagian paling atas, bagian paling luar. Yang kedua adalah labia mayora. Labia mayora itu adalah seperti bibir dari organ reproduksi wanita yang sebelah sini ini. Labia mayora, dia merupakan dua lipatan kulit longitudinal yang merentang ke bawah dari mons pubis dan menyatu di sisi posterior atau perineum, yaitu kulit antara pertemuan dua lipatan dan anus. Di sini. Selanjutnya itu ada labia minora. Labia minora ini letaknya dekat dengan labia mayora ya. Jadi labia minora itu ada di sini, dia ada di dalamnya labia maaf, labia minora itu ada di sini, dia ada di dalamnya labia mayora. Dia ini merupakan dua lipatan kulit di antara labia mayora. Dan lipatan si labia minora ini
mengandung kelenjar sebasea, juga beberapa kelenjar keringat lainnya. Terus juga ada klitoris. Klitoris itu ada di bagian sini, yang mana klitoris ini tuh dia homolog dengan penis. Maaf, sebentar. Dengan penis, jadi memiliki kesamaan fungsi dengan penis pada laki-laki. Tetapi pada klitoris ini tuh dia nggak memiliki mulut uretra. Beda dengan penis. Bagian ini tuh banyak mengandung ujung-ujung saraf dan juga dia sangat sensitif. Kemudian selanjutnya ada vestibula. Vestibula itu ada di sini, yang mana vestibula ini tuh merupakan area yang dikelilingi oleh labia minora. Nih, jadi ini labia minora dan vestibula itu adalah yang ini yang di tengahnya labia minora. Labia minora. Vestibula ini menutupi mulut uretra, mulut vagina, dan juga ductus kelenjar Bartholin. Yang keenam ada orifisium uretra, yang mana dia adalah jalur keluar urin dari kandung kemih. Yang kemudiannya lagi ada mulut vagina, yang dia ini tuh terletak di bawah dari orifisium uretra. Dan yang kedelapan itu ada himen atau selap udara. Selap udara itu adalah yang di dalam sini. Udara itu suatu membran yang bentuk dan ukurannya bervariasi, melingkari mulut vagina. Jadi setiap perempuan itu memiliki himen atau bentuk selap udara yang kemungkinan berbeda-beda. Jadi bentuknya memang tidak sama satu sama lain. Yang selanjutnya itu ada spermatogenesis dan oogenesis. Jadi apa sih spermatogenesis dan oogenesis ini? Spermatogenesis dan oogenesis ini adalah proses pembentukan gonad atau sel-sel telur atau sel-sel sperma. Kalau spermatogenesis itu berarti eh, pembentukan sperma. Kalau oogenesis berarti adalah pembentukan dari sel telur. Untuk spermatogenesis ini terdiri dari beberapa tahap dan pembelahan sel, dan ada spermatogonium, sperma ini ada yang primer, ada yang sekunder juga. Terus kemudian spermanya akan menghasilkan 4 buah sperma. Dengan oogenesis ini tuh juga sama, ada yang primer, ada yang sekunder, dan dia menghasilkan sel telur juga. Perbedaannya adalah dari jumlah gonad atau jumlah yang dihasilkan. Kalau sperma itu sekalinya proses itu dia langsung menghasilkan 4 buah sperma. Sedangkan untuk pada oogenesis itu dia hasilnya hanya ada satu telur yang dapat dibuahi gitu. Dan seperti itu. Ya baik, dengan berakhirnya slide dari PPT saya, kurang lebih itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.